Assalamualaikum pelajar hebat Indonesia dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya, Intan Asyifa Muwahidah, mahasiswi pendidikan fisika Universitas PGRI Semarang. Bagaimana keadaan kalian? Semoga keadaan kalian baik-baik saja di masa pandemi ini. Tetap ikuti dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku ketika keluar rumah. Kalian memakai masker dan jaga jarak aman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika partikel, hukum Newton tentang gerak. Nah, apa sih itu dinamika? Ada yang tahu? Dinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari mengenai penyebab gerak suatu benda. Jadi, bisa dikatakan bahwa dinamika partikel adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala atau semua hal yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak. Pada dinamika partikel ini, kita harus mempelajari mengenai konsep-konsep dan prinsip yang akan kita gunakan dalam memecahkan permasalahan pada dinamika partikel ini. Yang pertama, ketika kita membicarakan dinamika partikel, pasti tidak akan terlepas dari hukum Newton. Karena apa? Karena dinamika partikel ini merupakan salah satu cabang dari mekanika klasik di mana dia masih menganut ilmu dari Newtonian. Sebelum kita masuk ke dalam materi dan berbicara lebih jauh mengenai hukum Newton, menurut Sir Isaac Newton, penyebab gerak suatu benda adalah gaya. Nah, ada beberapa jenis gaya yang perlu kita ketahui, yaitu ada 4. Yang pertama gaya normal, yang kedua gaya berat, yang ketiga gaya dorong, dan yang keempat gaya gesek. Nah, oleh karena itu, yuk simak penjelasannya. Simak baik-baik ya. Dinamika partikel adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan penyebab geraknya. Menurut Sir Isaac Newton, penyebab gerak adalah gaya. Nah, ada 4 jenis gaya yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada gaya berat atau W, yang kedua ada gaya normal, N, yang ketiga ada gaya dorong atau tarik, F besar, yang keempat ada gaya gesek dilambangkan dengan F kecil. Nah, untuk yang pertama ada gaya berat dilambangkan dengan W. Gaya berat mempunyai pengertian, yaitu gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Berarti kalau menuju ke pusat bumi berarti arahnya ke bawah. Nah, gaya berat ini mempunyai rumus, yaitu W sama dengan M dikali G, di mana M merupakan massa dan G adalah percepatan gravitasi bumi, yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, gaya berat dan massa itu berbeda, karena berat merupakan massa dikali percepatan gravitasi bumi. Kemudian yang kedua ada gaya normal atau N. Nah, gaya normal adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan permukaan bidang sentuh. Jadi, jika suatu benda itu mengenai suatu bidang sentuh, pasti dia mempunyai gaya normal. Nah, kita bisa lihat di sini pada gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah balok yang menyentuh suatu permukaan benda atau misalnya menyentuh lantai. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gaya berat itu selalu menuju ke pusat bumi, sedangkan gaya normal itu tegak lurus dengan permukaan bidang sentuhnya. Bagaimana kalau misalnya
permukaan bidang sentuhnya itu miring, sama saja, dia tetap tegak lurus terhadap permukaan bidang sentuhnya. Bisa kita lihat bahwa gaya berat atau N selalu mengarah ke pusat bumi, yaitu ke bawah, dan N atau gaya normalnya itu pasti akan tegak lurus dengan permukaan atau bidang sentuhnya. Kemudian yang ketiga ada gaya gesek, dilambangkan dengan F kecil, di mana gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan pada dua buah benda yang saling bersentuhan dengan arah yang berlawanan. Nah, kita perhatikan pada gambar yang kedua ini, yaitu gambar balok yang mempunyai bidang sentuh itu bidangnya miring. Jadi, jika misalnya balok ini ke bawah atau arahnya ke bawah, maka gaya geseknya itu selalu berlawanan. Jadi gaya geseknya itu ke atas. Untuk gaya gesek sendiri nanti akan dijelaskan pada bagian yang kedua. Kemudian yang keempat ada gaya dorong atau tarik, dilambangkan dengan F besar. Merupakan gaya luar yang diberikan pada suatu benda. Baik, selanjutnya kita masuk ke hukum Newton. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Bunyi hukum Newton 1 adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jadi pada intinya, hukum 1 Newton ini adalah jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Dan untuk benda yang awalnya bergerak, akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau bergerak lurus beraturan. Nah, karena suatu benda cenderung mempertahankan kedudukannya, hukum 1 Newton ini disebut juga sebagai hukum kelembaman atau inersia. Dalam persamaan matematika, hukum 1 Newton dapat ditulis dengan resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Karena hukum ini dikenal dengan hukum kelembaman atau cenderung mempertahankan kedudukannya. Nah, di sini ada contoh penerapan dari hukum 1 Newton. Pada gambar yang pertama, ini ada sebuah gelas yang diletakkan di atas meja. Nah, jika kita tidak memberikan sebuah gaya atau dorongan terhadap gelas ini, maka gelas ini pasti akan tetap diam atau lembam, karena dia tidak ada gaya yang dikerjakan pada gelas ini. Kemudian untuk contoh yang kedua, ada sebuah mobil yang melaju kencang di jalanan. Tiba-tiba ada seekor sapi yang berjalan di depannya. Otomatis pengemudi akan mengerem secara mendadak dan penumpang pun akan tersentak ke arah depan. Ini berarti penumpangnya cenderung mempertahankan posisinya atau kedudukannya. Nah, itulah gunanya airbag di dalam mobil agar ketika ada kecelakaan atau tabrakan, ini akan memperkecil adanya suatu kecelakaan. Kemudian, hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Dalam persamaan matematika, hukum 2 Newton dapat ditulis sigma F atau resultan gaya yang bekerja sama dengan M dikali A. M adalah massa dan A percepatan. Penerapan hukum 2 Newton bisa kita lihat pada kedua gambar ini.
Untuk gambar yang pertama, ada seorang bapak yang mendorong mobil. Nah, enaknya kalau mendorong mobil seperti ini, lebih baik satu orang atau dua orang? Ya, benar sekali. Lebih baik dua orang. Karena apa? Karena semakin besar gaya yang diberikan pada si mobil ini, maka semakin besar pula percepatannya. Kemudian kita lihat ke gambar yang kedua. Ini ada dua buah mobil dengan massa yang berbeda. Mobil pertama itu massanya 700 kilo. Mobil yang kedua itu massanya 2600 kilo. Nah, berarti yang lebih ringan itu adalah mobil yang pertama. Nah, semakin ringan massanya, maka semakin besar pula percepatannya, karena percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Semakin kecil massanya, maka semakin besar kecepatan yang dihasilkan. Contoh soal hukum 2 Newton. Sebuah speedboat menghasilkan gaya sebesar 5000 Newton. Jika speedboat tersebut bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, berapakah massa speedboat tersebut? Baik, diketahuinya berarti sigma F sama dengan 5000 Newton. Kemudian ada percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Lalu ditanya massa speedboat berapa? Berarti jawabannya tinggal dimasukin aja. M sama dengan sigma F per A. M sama dengan 5000 per 4. M sama dengan 1250 kg. Jadi, massa speedboat adalah 1250 kg. Contoh soal hukum 2 Newton. Sebuah mobil truk massanya 10.000 kg, bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Mobil direm dan dalam waktu 20 sekon, mobil tersebut berhenti. Gaya rem yang bekerja pada mobil tersebut hingga berhenti adalah, diketahuinya M sama dengan 10.000 kg. Kemudian V0-nya 20 meter per sekon. VT sama dengan 0 dan T sama dengan 20 sekon. Ditanya gaya rem yang bekerja pada mobil tersebut hingga berhenti. Nah, di sini kita pertama-tama menggunakan rumus GLBB terlebih dahulu. VT sama dengan V0 min A kali T. Tinggal dimasukin huruf atau angka yang sudah diketahui. VT-nya 0, V0-nya 20, kemudian T-nya 20. Berarti 0 sama dengan 20 min 20A. Kemudian 20A-nya pindah ruas menjadi 20A sama dengan 20. A-nya 20 per 20. A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya itu 1 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatannya sudah diketahui. Jadi kita tinggal mencari gayanya dengan menggunakan rumus F sama dengan M dikali A. F sama dengan 10.000 dikali 1. F sama dengan 10.000 Newton. Jadi, gaya rem yang bekerja pada mobil tersebut hingga berhenti sebesar 10.000 Newton. Kemudian ada hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton yaitu setiap aksi akan menimbulkan reaksi.
Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Dalam persamaan matematika atau secara matematis, hukum 3 Newton dapat ditulis F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada kedua gambar di bawah ini. Gambar yang pertama yaitu ketika kita memukul meja dengan tangan kita. Berarti kita memberikan gaya pada meja itu, dan meja itu pun akan memberikan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan kepada tangan kita. Jadi, semakin kita memberikan gaya yang besar pada meja tersebut, maka tangan kita pun akan terasa semakin sakit karena si meja ini pun memberikan gaya yang sama besarnya kepada tangan kita. Kemudian, yang kedua yaitu ketika kita mendorong suatu benda, misalnya mendorong lemari. Nah, gaya kita ketika kita mendorong benda ini atau si lemari ini dinamakan dengan gaya aksi. Sedangkan gaya yang diberikan si benda ini kepada kita namanya gaya reaksi. Gaya aksi yang kita berikan ini besarnya sama dengan gaya reaksi yang diberikan benda ini terhadap kita, tetapi arahnya berlawanan. Nah, itulah beberapa contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu termotivasi untuk terus belajar. Memang banyak orang yang bilang belajar itu sukar atau sulit. Tapi jika dinikmati dan dijalani dengan tulus, insya Allah hasilnya akan terlihat suatu saat nanti. Setelah menyimak pembahasan mengenai jenis-jenis gaya dan hukum Newton, apakah sudah paham? Jika ada yang belum memahami, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai gaya gesek dan aplikasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.